punya anjungan, ini dari suku Koto dan Piliang. Kalau satu lagi rumah gadang yang rata di ujung sana, dia rumah gadang nggak punya anjungan. Bedanya kalau rumah gadang punya anjungan dari suku Koto Piliang, yang rumah gadang yang rata dari suku Bodi dan Caniago. Bedanya lagi Koto Piliang ini sistem pemerintah autokrasi, di rumah gadang Bodi Caniago itu lebih demokrasi. Jadi ada dua macam ya? Ya, untuk kehidupan dalam rumah gadang, satu kamar rumah gadang itu dihuni untuk satu keluarga. Oh, Jadi banyak keluarga yang tinggal di rumah gadang. Seperti rumah ini, ruangan ada 9, berarti kamarnya ada 8 karena ruangan ke tengah jalan ke dapur. oh gitu ya? Ya, wilayah satu keluarga di depan kamar sampai ke depan ini batas dengan tiang. Misalnya keluarga ini dia menerima tamu, datang iparnya bertamu, tidak boleh minta tamu di situ. Oh Jangan ini? tamu di wilayah Ya masing-masing. berarti ini meja masing-masing? Ya. Oh. Dulu nggak ada kursi, nggak ada meja Pak, cuma ruang lepas. Kita lihat kamarnya kan kecil. Yang dalam kamar cuma ayah, ibu dan anaknya masih balita. Anak laki-laki di Minangkabau dulu umur 10 tahun bukan tidur di rumah gadang. Anak laki-laki tidurnya di surau. Surau lah anak lelaki belajar agama, belajar adat, belajar pencak silat. Dia ke rumah gadang cuma untuk makan, tukar pakaian, siang bantu orang tua ke sawah, malam dia tidur ke surau. Ya kenapa anak laki belajar di surau? Karena yang mendapat pendidikan dulu cuma orang punya duit. Sekolah udah sampai ke kampung-kampung supaya kamu jangan bodoh di surau dia belajar. Tetapi kalau anak gadis dapat kamar di anjungan sebelah ini. Anjungan itu ditutup dikasih tirai. Semua anak gadis yang tinggal rumah gadang kumpulnya di situ. Di situ aktivitas anak gadis menyulam kah, merenda kah di atas sana. Tapi kalau anjungan di sebelah situ digunakan untuk duduknya para datuk ataupun pimpinan kita. Karena dalam rumah ini sistem pemerintahnya autokrasi. Jadi misalnya ada musyawarah mufakat, datuknya duduk di atas, kemenakannya duduk di bawah. Iya, berunding. Maka pepatah adatnya berbunyi, Bajanjang naik, Batambu turun. Tetapi rumah gadang Bodi Caniago Gak apa-apa. nggak apa-apa Bu, sambil ini. Nggak Tapi apa-apa. rumah gadang Bodi Caniago, rumahnya rata tidak punya anjungan, ada musyawarah mufakat, datuk dengan kemenakan itu duduk di lantai yang sama. Pepatah adatnya berbunyi, duduk samu rendah, tagak samu tinggi. Kamar paling ujung sebagai kamar pengantin. Yang baru menikah rumah gadang untuk perempuan dia akan tinggal di kamar paling ujung. Kalau ada menikah lagi yang perempuan, penghuni kamar paling ujung bergeser. Geser Ada ya? menikah lagi juga akan pindah. Itu yang perempuan, karena di Minang terjadi pernikahan nanti suami yang tinggal di rumah istri. Jadi kalau anak laki-laki rumah gadang menikah, nanti dia keluar, dia tinggal di rumah istrinya. Kalau keluarga sudah tinggal di kamar paling ujung, keluarga itu harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah. Tapi yang lama tinggal di rumah gadang, yang ekonomi kurang mampu. Kalau yang kaya di kamar nomor 2 atau kamar nomor 3, keluarga akan pindah buat rumah yang baru, bukan rumah gadang tapi rumah biasa. Karena rumah gadang didirikan atas nama suku bukan nama keluarga. Jadi ukuran kamar yang kecil memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak giat bekerja buatkan rumah untuk anak istrinya. Disediakan kamar besar atau banyak. Nanti seorang bapak malas cari uang keenakan tinggal di rumah gadang. Untuk duduk tamu dalam rumah gadang juga diatur. Kalau yang datang itu tamu duduknya seperti ada menghadapnya keluar. Yang punya rumah menghadapnya ke dalam. Itu ada artinya juga. Kalau si tamu dipersilakan duduk menghadapnya ke dalam, nanti si tamu itu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam rumah. Untuk menghindari jangan terjadi pergunjingan atau fitnah. Si tamu mudah keluar, yang dilihat yang indah saja pemandangan yang dilihat. Keuntungan begitu rumah duduk menghadap ke dalam, ada jamuan makan di dalam acara pernikahan misalnya, ada makanan yang kurang ujungnya. Kita sebagai tuan rumah juga tidak perlu berteriak minta tambah sama orang dapur. Cukup beri isyarat ke orang dapur cepat nanti makanannya kurang. Jadi dapur rumah gadang cuma satu, dapurnya panjang, Kamarnya? tapi tungku masing keluarga berbeda Pak. Masing keluarga masak sendiri. Juga mengenai konstruksi rumah gadang, tiangnya kan tidak lurus nih. Yang rumah gadangnya mengembang ke atas, jendelanya pada miring. Konstruksi rumah gadang dibuat seperti ini oleh nenek moyang Minang itu jauh lebih tahan dari gempa bumi. Di daerah kita ini banyak gunung berapi, daerah sering terjadi gempa. Bagaimana rumah lebih tahan dari gempa? Maka dibuatlah rumah gadang itu tidak dipaku. Rumah gadang itu sistem pasak. Jadi ketika di gempa tergoncangan ikut elastis fleksibel. 2 kali terjadi gempa besar. 2007, 2009 terjadi gempa, rumah gadang tak ada rusak, rumah dari semen banyak yang runtuh. Makanya ada pepatah adatnya yang berbunyi, condong nan indak membau rabah. Dia miring tapi tidak akan rubuh kokoh rumah gadangnya. Kalau sudah keluar dari rumah, Buat rumah biasa mereka ini. nggak boleh bikin rumah gadang lagi. Terus untuk anak-anaknya gimana itu? Ini rumah suku. Rumah gadang ini bukan nama satu keluarga suku yang punya. Jadi sekarang banyak perantau Minang yang asli berbuat rumah gadang. Dia dengan biaya sendiri. Tapi untuk kepemilikan pribadi lagi. Tapi kalau rumah ini rumah suku kaum yang punya.
Nanti kita masuk itu harta pusaka rendah dengan harta pusaka tinggi. Jadi ini termasuk harta pusaka tinggi yang secara turun-temurun jatuhnya ke pihak perempuan. Cuma hak pakai Pak, bukan hak milik. Juga kita apa lagi? Kita lihat rumah gadang kita ini kan penuh dengan ukiran. Ini juga bukan sekedar ukir, ada makna terkandung dalam ukiran. Karena falsafah ukiran berbunyi, alam tak kambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Kita orang Minang membuat ukiran itu berguru kepada alam. Cancang kayu jadi ukiran maksudnya kayu yang besar jadikan tiang atau tonggak. Tapi cancang kayu yang kecil-kecil itu bukan dibuang percuma. Dapat dimanfaatkan dijadikan ukiran, tak nanti terbuang, tak ada yang mubazir. Contoh ini nama ukirannya kucing lalok. Bapak tahu arti kucing lalok? Kucing. Kucing lagi tidur. Oh, iya. Ini sifat tak boleh ditiru, sifat orang pemalas. Kenapa ukiran kucing lalu itu diletakkan di bagian dalam rumah gadang? Iya. Kan gini, kalau kita di Minang terjadi pernikahan, nanti suami tinggal di rumah istri. Oh iya. Suami dalam keluarga istri, kita orang Minang memanggilnya orang Sumando. Sumando ya. Orang Sumando atau menantu laki-laki itu bermacam-macam. Ada orang Sumando nenek mama, ada orang Sumando kacang miang, ada orang Sumando langau hijau, ada orang Sumando lapiak buruak. Kalau ingin dihargai di dalam keluarga istri, jadilah orang Sumando nenek mama. Ini jadi panutan dalam keluarga istri. Tempat orang minta pendapat sama dia, rajin bekerja, arif, bijaksana. Tapi jangan jadi orang Sumando kacang miang. Kalau miang kan kata-kata. Orang Sumando kerjanya membuat keributan saja dalam keluarga istrinya. Juga jangan jadi orang Sumando langau hijau. Langau itu lalat. Kalau lalat kan di tempat yang kotor aja. Perbuatan tak baik saja yang dikerjakannya. Juga jangan jadi orang Sumando lapiak buruak. Ini tikar yang sudah lusuh. Ini orang Sumando pemalas ini. Kenapa dibilang lapiak buruak? Karena saking pemalasnya kerjanya tidur saja sampai rusaklah tikar. Jadi kalau ada orang Sumando seperti itu di dalam rumah gadang, orang rumah gadang tak akan bicara langsung kepada yang bersangkutan, dia akan menyindir saja. Jadi kebetulan ada orang Sumando pemalas ini dalam rumah ada kucing. Kalau kucing di rumah kan kerjanya tidur saja, kalau lapar dia cari makan ke dapur. Untuk menyindir kepada orang Sumando lapiak buruak dan pemalas, berbicara lalu rumah gadang kepada kucing sekeras-kerasnya seperti ini. Kucing ku laluk kalaluk saja. Katanya kucing ini kerjanya tidur saja. Menyindir kepada orang Sumando lapiak buruak dan pemalas itu gambaran seperti kucing yang lagi tidur. Tapi di pintu atau di jendela nama ukirnya si kambang manih, bunga yang indah. Ini melambangkan sikap keramah tamahan orang Minangkabau dalam menyambut tamu. Ada lagi nama ukiran itu itiak pulang patang. Itik pulang sore. Ini melambangkan keteraturan atau kedisiplinan. Kalau itik jalan tidak ada yang komandoi, teratur berbaris satu-satu. Ada lagi nama ukiran itu pucuak rabuang. Rebung, kata adatnya berbunyi ketek Bambu, ya? paguno gadang tak pakai. Waktu kecil rebung bisa jadi gulai. Sudah tua bambu dapat memanfaatkan buat rumah bisa dari bambu. Maksudnya kita hidup dari kecil sampai tua bermanfaat untuk orang lain. Juga kalau kita buat rumah, jendelanya itu keluar, tapi rumah gadang ini dibuat ke dalam. Ada dua keuntungan. Kalau jendelanya dibuat keluar, ukiran akan cepat rusak kena tepisan hujan dan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi keamanan. Kalau ada serangan dari luar, kalau jendelanya di luar kita menutup jendela, kita yang kena dulu. Kalau apa kita dorong dari dalam, jendela akan tertutup. Nah, kalau yang depan itu namanya rangkaian untuk nyimpan padi. Menyimpan padi ya. Kita lihat bentuknya sama, tapi yang membedakan dari jumlah tiangnya. Yang dua tiangnya 4, di sebelah situ tiangnya 6, paling ujung tiangnya 9. Yang 4 paling ujung padinya digunakan untuk acara adat. Misalnya ada acara pernikahan di rumah gadang, ambil padi paling ujung. Tiang 4 lagi agak di tengah, padinya kita gunakan untuk membantu fakir miskin. Juga untuk persediaan di musim paceklik. Di musim padi banyak dimakan tikus, ada persediaan padi kita, ada orang minta bantuan, kita ambil di sana. Tiangnya 6, padinya digunakan untuk makanan sehari-hari penghuni rumah gadang. Paling ujung tiang 9, padinya digunakan untuk pembangunan di kampung. Misalnya di kampung orang buat fasilitas umum, buat jalan, buat masjid, buat irigasi, ambil padi situ jual, hasil penjualan padi bantu untuk pembangunan. Jauh letak rangkiang dari rumah gadang ada artinya juga. Misalnya terjadi kebakaran di rumah gadang, orang rumah gadang tidak akan kelaparan, padi masih terselamatkan. Karena terpisah ya. Terpisah, dia kan mengambil padinya pakai tangga. Siap disimpan di tangga ambil padi, tangga nanti simpannya di bawah kolong rumah gadang. Kalau diletakkan tangga di situ. Habis nanti dicuri orang, tidak aman nanti untuk anak-anak. Iya. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya. Ibu siapa Bu? Ita Pak? Ibu Ita. Iya. Bu Ita ya. Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih informasinya.
Ya, Pak. Ini Bu Mei ada sekelompok jalanan. Saya Pak Joja di bagian humas begitu ya. Kami bisa ya. Bagaimana Pak? Atau mau terserah? Iya. Silakan semua. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia Profesor Nurdin Laulu PhD. Yang saya hormati delegasi Asdip PTKI. Yang saya hormati Panitia UIN Mabogil Pada. Yang saya hormati Kasbag Tata Usaha dan Ketua Kelompok Kerja di Lingkungan UPT Perpustakaan Promotor Bung Hatta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan rahmat dan karyanya kita semua masih dapat berkumpul pada hari ini Selasa 6 Juni 2022. Soal dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk memulai kegiatan kita pada kali ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Baiklah semuanya, kamu ucapkan selamat datang di UPR biar ada Bung Hatta yang merupakan unit pelaksana teknis dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan bersama saya, Mas Jojo, izinkan kami untuk memandu kegiatan dalam visiting kali ini. Dan berikutnya, kami mohon perkenan kepada Kepala UPT Perpustakaan Promotor Bung Hatta untuk bisa memberikan sambutan kepada menyaksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen semuanya yang tergabung dalam Asdip ya, Asdip PKI. Saya ucapkan selamat datang di tempat kami, di tempat kita semua di PT Perpustakaan Promotor Hatta. Alhamdulillah pada siang hari ini Tuhan telah memberikan satu keberkahan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan di tempat yang menjadi sumber ilmu buat kita semuanya. Dan salam juga tidak lupa kita berdoa kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dengan nasihatnya melalui Al-Quran dan Hadis. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan Bapak. Bagaimana rasa kekaguman saya sama Bapak Ibu dosen yang ada di sini, masih mudah banget saya lihat ya. Jadi saya sangat senang sekali Bapak Ibu, karena pada kesempatan ini Bapak Ibu bisa datang ke sini. Dan ini merupakan sebuah penghargaan juga buat kami, karena ini adalah kunjungan terbesar Pak. Besar dari Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi dari Asdip yang tergabung di sini. Kami berharap dapat mungkin membawa mahasiswanya ke sini untuk menjadikan perpustakaan kita sebagai sumber literatur bagi pembelajaran baik.
Jadi tidak banyak juga barangkali Bapak Ibu yang akan saya sampaikan di sini ya. Cuma saya berharap bahwa ini bukan yang terakhir nih. Saya berharap ini adalah yang pertama dan akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya. Ya Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kepala. Terangkan kepada Bapak Ketua Umum ASDIN PTKI, Bapak Profesor Nurdin Laogo PhD untuk bisa memberikan sambutan singkat dalam kegiatan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala UGT beserta segenap jajarannya, yang kami hormati pula dari Bapak Ibu dosen dan pengurus dari Asosiasi Dosen dan Perpustakaan, dan juga khusus ada yang bersama kami. Ini ada ibu dekan dari UIN Raden Fatah Palembang, dan juga untuk ini hal yang sangat penting ya, anak kita di bersama tadi dekan ya, jadi bukan hanya dosen tapi, dan perlu juga kami sampaikan ini ada puluhan perguruan tinggi. Kalau nggak salah sekarang itu ada sudah sekitar 30-an ya perguruan tinggi yang tergabung di dalam ASDIN PTKI. Ini perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi prodi perpustakaan itu memang lumayan ya. Sekarang itu sekitar 70 program studi dari S1 sampai S3. Dan itu saya kira juga perlu kita syukuri karena dengan hadirnya prodi-prodi itu berarti kan punya peran ya. Kita harapkan bisa memberikan andil untuk membangun perpustakaan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini ada pantun. Udah jadi orang yang Kalau kurang bagus ya. Kami berangkat dari Kota Padang ke Bukit Tinggi. Iya, cakep. Awak mampir musuh Mustamil Arifin. Cakep. Terima kasih telah menerima kami. Ya, bila nantinya ada khilaf mohon dimaafin. Yang penting interview. Maafkan salah gitu. Maafkan salah. Jadi kemudian kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan Kepala telah menerima kami semua ini dengan hati terbuka, dengan senyuman yang luar biasa membuat kami kayak tidak bisa membalas gitu. Karena itu sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya, dan kami berharap ya bahwa nantinya proyek perpustakaan bisa bersinergi ya, terutama dan ya saya kira mungkin ya sudah bersinergi, tapi nanti ini kan masih dengan Imam Bojol kan ya, siapa tahu nanti juga dari teman-teman dari prodi lain kan ingin berkolaborasi, dan terutama sekarang kita punya program MBKM ya, di perguruan tinggi itu nanti dengan salah satu bentuknya adalah internship yang mungkin nanti mau kesini misalnya ya cari pengalaman kan di Bukit Tinggi gitu kan ya, yang merupakan tempat yang sangat bersejarah gitu kan, dari para tokoh-tokoh pendiri bangsa itu bisa dianggap itu juga diawali dari sini gitu kan. Jadi perpustakaan Bung Hatta itu saya waktu S1 mungkin perlu saya sampaikan, itu dulu di Jogja. Saya masuk ke Jogja itu tahun 91 dan ada perpustakaan Bung Hatta itu pas di depannya dulu ya itu. Dan kalau kita mau kita waktu itu kan masih ya, membaca itu kita ke situ, jadi termasuk misalnya waktu-waktu luang itu kita ke situ gitu.
dan bahkan koleksinya itu lebih banyak daripada yang ada di Yayan pada saat itu, karena memang perpustakaan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama itu sangat miskin waktu itu. Ya, apalagi dibandingkan misalnya perpustakaan di bawah katakan karena yang dekat waktu itu ada perpustakaan Indah ya, di perpustakaan tapi menyediakan koleksi Islam itu jauh melebihi koleksi yang dimiliki oleh Yayan, sehingga banyak sekali orang belajar sana. Nah, dan juga yang di sekitar UI yang di Sunan Kalijaga itu ada Sanata Dharma, ada Majaya itu, dan perpustakaannya itu sudah bagus-bagus. Nah, pada kita waktu itu belum punya komputer, mereka sudah bagus sekali gitu kan. Nah, dan salah satunya yang mengantarai antara Sanata Dharma dengan itu ada Bung Hatta itu. Jadi penggunanya itu ya ada dari Yayan, waktu itu Yayan, ada dari Sanata Dharma, dan kita perlu betul-betul waktu itu ya perpustakaan Hatta sangat menarik. Tapi saya nggak ngerti beberapa tahun kemudian itu kok tiba-tiba digantikan oleh hotel. Saya nggak ngerti apa penyebabnya, mungkin ya di sini mungkin punya rekamannya seperti apa yang ada di sana. Nah, koleksinya ada di UGM. Ada di UGM. Jadi yang buku itu jadi laporannya di UGM. Ada laporannya di UGM. Dan saya ngerti gedungnya itu kan luas, itu halamannya luas, gedungnya lebar gitu. Kalau untuk membaca itu enak sekali. Jadi dan ini bisa juga kita anggap satu proses kemunduran ya, karena perpustakaannya langsung di-merger gitu kan. Nah, kita berharap ke depan ini ya perpustakaan bisa lebih maju meskipun dengan perspektif yang baru ya. Dengan era teknologi sekarang yang begitu maju, tetapi saya kira sejauh semaju-majunya teknologi pun selama ada manusia itu saya kira bentuk fisik juga kita butuhkan ya, karena kita juga terbentuk dari fisik gitu kan, nggak mungkin kita kepala. Tapi intinya bahwa kami berharap nanti asosiasi kami bisa berkontribusi dalam mengembangkan perpustakaan ya, dan perpustakaan Hatta mudah-mudahan nanti juga bisa kita saling bersinergi untuk memajukan bidang perpustakaan. Artinya bukan karena perpustakaannya, tapi bagaimana memajukan manusia-manusia ini kan. Nah, sehingga nanti kita bisa menjadi pahlawan lah dalam memajukan pendidikan kita, memajukan pendidikan kita berarti sama juga dengan kita memajukan manusia. Saya kira itu mungkin bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu lagi ya. Tapi ini sudah dibuat dari dibuat duluan. Iya, buat duluan nggak bisa langsung. Jadi orang Padang tiadalah rekayasa. Delima hidupnya di surau, senangnya awal karena bisa hadir di Minangkabau. Mana itu ya? Saya kira itu. Saya suka dengan semangatnya, walaupun kita sudah sore, kita sudah berawan. Pengennya mau jalan-jalan ke Jembadan ya, tapi kita serius-serius dulu di Pustaka Bung Hatta begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Profesor Nurdin atas inspirasi pantaunya, mungkin bisa nanti saya adopsi buat event saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, seperti yang sudah disampaikan Ibu Kepala, Bu Lexi, berikutnya kami akan menampilkan profil kami Bapak Ibu terkait UPT Perpustakaan Promotor Bung Hatta. Mas Kris. Selamat datang di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai Bung Hatta.
Perpustakaan Prokamator Bung Hatta berlokasi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perpustakaan ini memiliki banyak fasilitas ekstra, mulai dari jumlah koleksi hingga penggunaan teknologi yang mumpuni. Ayo, ikuti saya sampai video ini habis untuk mengetahui apa aja sih yang ada di PT Perpustakaan Prokamator Bung Hatta. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta buka setiap hari, kecuali libur nasional. Mulai pukul 8 hingga 4 sore setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 9 hingga pukul setengah 5 setiap Jumat, dan pukul 8 hingga pukul 3 setiap weekend. Sebelum masuk ke dalam, pastikan kalian sudah memiliki kartu dan memiliki daftar pustaka ya. Kalian tahu nggak, layanan dan fasilitas yang bisa digunakan di sini beragam jenisnya. Di antaranya, pelayanan pengunjungan perpustakaan, pelayanan kartu anggota, pelayanan sirkulasi, pelayanan koleksi referensi, pelayanan ruang baca anak, pelayanan OPEK, pelayanan bimbingan pemustaka, pelayanan perpustakaan keliling, pelayanan pemutaran film, pelayanan terbitan berkala, pelayanan informasi, pengaduan pelayanan publik, dan layanan internet. Nah, yang paling penting di UPT Perpustakaan Prokamator Bung Hatta terdapat layanan khusus Bung Hatta yang menghimpun koleksi-koleksi khusus Bung Hatta. Tadi udah keliling Pak, belum? Di sini ya? Belum. Inilah ruang galeri Bung Hatta. Sebelum masuk ruang galeri, setiap pengunjung diminta untuk mengisi daftar kunjungan ruang galeri. Banyak sekali koleksi kebunghataan dan proklamator di sini, baik dalam bentuk monograf maupun digital. Di sini kalian juga bisa menggunakan layanan-layanan audio visual. Salah satunya adalah buku Alam Pikiran Janji yang dijadikan mas kawin oleh tokoh bapak proklamator Mas kawin dengan Ahmad buku. Udah ya? Iya, tapi udah dicetak Bu. Selain buku-buku kebunghataan, di UPT Perpustakaan Prokamator Bung Hatta juga terdapat buku-buku dari teman-teman seperjuangan di luar proklamator yang ada di ruang referensi di lantai dasar. Yuk, kita langsung ke ruang referensi. Selain buku-buku sejarah, di ruang referensi juga terdapat buku-buku Minangkabausiana, tokoh-tokoh adat Minang, biografi pahlawan nasional, hingga buku-buku keagamaan seperti kitab suci dan tafsirnya. Tapi, karena kebanyakan koleksi di sini bersifat langka, jadi layanan referensi termasuk ke dalam jenis layanan tertutup. Situasinya, pustaka yang datang ke sini terbatas dan harus didampingi oleh petugas. Selain layanan koleksi khusus, di sini juga terdapat layanan koleksi umum loh. Koleksi umum terdapat di lantai 1 dan lantai dasar. Koleksi-koleksi umum ini terdiri atas koleksi monograf dari berbagai topik keilmuan. Untuk mempermudah pencarian koleksi,
Di sini kita dapat menggunakan fasilitas OPEC atau Online Public Access Catalog. Caranya cukup dengan mengetikkan kata kunci pencarian, pilih buku mana yang mau dicari, catat nomor panggilnya, lalu cari buku berdasarkan nomor panggil tersebut. Setiap pemustaka dapat meminjam buku yang ada di sini. Sebelumnya, kalian harus memiliki kartu anggota perpustakaan. Tapi, jika kalian belum memilikinya, kalian dapat membuatnya di pelayanan kartu keanggotaan dengan melengkapi dokumen seperti kartu identitas, pas foto ukuran 3x4, dan mengisi formulir daftar keanggotaan. Peminjaman buku dapat dilakukan pada meja sirkulasi peminjaman. Caranya dengan menyerahkan buku yang akan diminjam dan kartu anggota. Setelah melakukan proses peminjaman, pemustaka akan diberikan struk peminjaman dan kupon tanda keluar buku. Jika kalian membutuhkan bantuan, petugas perpustakaan siap membantu. Terima kasih sudah mengikuti saya sampai video ini habis. Kalian juga dapat mengakses perpustakaan online atau segera mencari informasi. Ditunggu kedatangannya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan boleh Bapak Ibu semuanya.